Ini sangat buruk dan kamu dikirim ke tempat yang tidak pernah ada orang yang bisa kabur, yaitu penjara Guantanamo. Arnold, apa kamu mendengarku? Tidak ada yang pernah berhasil lolos dari sini. Tidak ada yang berani mencobanya, karena itu tidaklah mungkin. Dan jika ada yang berani mencoba melarikan diri, dia harus temukan cara untuk melewati pintu besi setebal 20 cm. Menyusuri labirin koridor tidak berujung dengan kamera pengintai. Melawan anjing penjaga yang ganas. Lolos dari 5 pagar listrik tegangan super tinggi setinggi 1 meter. Melalui kawat berduri setajam silet. Dan melewati puluhan penjaga di setiap sektornya. Saat ini, 40 penjahat paling berbahaya di dunia ditahan di penjara ini. Dan kamu sudah ada di dalam daftarnya. Selamat ya Arnold. Ini adalah waktunya makan siang. Sekarang mari kita lihat menu hari ini. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka hanya punya satu hidangan penjara spesial, sesuatu yang disebut Nutraloaf. Nutraloaf adalah makanan hukuman penjara yang terbuat dari sisa makanan, tanpa sedikit pun ada garam ataupun juga bumbu. Astaga, itu membuatku ingin muntah. Entah apa kamu sanggup untuk memakannya, Arnold. Jadi, kamu tidak mau memakannya? Kamu sekarang memutuskan untuk mogok makan sebagai tanda protes. Oh, dan lihatlah, itu imut sekali. Kamu membuat teman boneka kecil dari roti untuk menemanimu. 3 days later. Sekarang, biji bersemacam apa itu? Wow, teman rotimu datang untuk menyelamatkanmu. Arnold, kamu bebas. Satu-satunya pertanyaan adalah, dari mana tukang roti mendapatkan senjata laser berkekuatan tinggi? Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia. Dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika, apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang. Mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. The next day. Kau sedang menunggu temanmu? Temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arno, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena ya, kau yang paling mengenal dia. Siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita. Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga, tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934, tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan. Dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam.
Rekan yang lumayan, Arnie. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja, bukan Arnold, FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Biker jahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap. Oh, ayolah Arnold. Selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo. Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana, kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya. Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik kah? Oh astaga, gerakan yang sangat menyiksa. Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Dari mana kamu dapatkan semua jarahan itu? Arnold, apa kamu menjual ginjal? Ah, tidak. Sepertinya kamu telah dijebak dan kamu akan masuk penjara. Ada hierarki tidak tertulis di sini. Perampok bank dan pemimpin geng yang paling dihormati. Tapi Arnie, sobat, berpura-pura tegar tidak ada gunanya. Iya, setidaknya kamu bisa mendapatkan beberapa dolar. Narapidana memperoleh penghasilan paling banyak di penjara Jerman, Swedia, dan Norwegia. Di penjara Halden, kamu bisa menghasilkan hingga $1.600 sebulan. Dan di Italia, ada restoran penjara tempat mafia terkenal bekerja. Dan koki di sana menghasilkan lebih dari sekedar sipir. Oke Arnie, saatnya memikirkan rencana untuk kabur. Yang perlu kamu lakukan hanyalah keluar dari selmu, berurusan dengan sekelompok penjaga dan temukan jalan keluarnya. Sebuah rencana yang bisa diandalkan dan tepat sasaran. Tapi kamu mungkin ingin mencari cara lain. Di Brazil, kamu bisa punya peluang terbaik untuk dibebaskan lebih awal. 16 jam dengan sepeda olahraga akan mengurangi hukuman sebanyak 1 hari. Setiap buku yang dibaca bisa mempersingkat 4 hari. Kamu juga bisa menciptakan pakaian desainer. Dikurangi 1 hari untuk setiap 3 hari kerja. Dan kamu bahkan akan dibayar. Arnold, ini untukmu. Jubah berwarna merah pucat berarti kode narapidana berencana untuk kabur. Arnold, apa ini kesempatanmu? Ayo Arnold, ambil kuncinya. Sepertinya kamu dalam masalah. Asuransi kesehatan narapidana terkadang lebih baik daripada asuransi penjaga. Hingga $16.000 setahun. Kamu beruntung di penjara. Melarikan diri dari ADX Flores adalah hal yang mustahil. Sel-selnya berukuran 11 kali 6,5 kaki dengan pintu lapis baja dan pipa beton. Kamar mandinya menyala dengan pengatur waktu dan lebar jendelanya kurang dari 4 inci. Di sini narapidana menghabiskan 23 jam dalam isolasi total. Arnold, kamu selamat! Sekarang kamu perlu memikirkan siapa yang kemarin menjebakmu. Jawabannya telah kamu dapatkan sendiri. Oh tidak, jangan lagi. Sedang membaca apa? Pertama, dia mungkin pakai topeng yang menyeramkan di wajahnya. Arnie, apakah kamu yakin ingin membaca buku ini di taman yang sepi? Tanda kedua dari seorang maniak adalah selalu membawa pisau atau senjata lain. Apa kamu yakin ingin mengetahui tanda yang ketiga? Maniak itu punya silikon yang sangat besar. Tunggu, bukan itu. Dia selalu menyerang tanpa peringatan. Selamatkan hidupmu, Arnold! Cobalah untuk mengalihkan perhatian si maniak lalu menyelinap pergi. Baiklah, lupakan. Cepat lari ke tempat umum dan cobalah menarik perhatian orang. Kenapa tidak ada seorang pun yang merespon? Para psikolog menyarankan untuk meneriakkan kebakaran, bukan berteriak tolong. Dengan cara ini, orang akan lebih cepat menyadari situasinya. Tentu saja, menelpon polisi adalah ide yang bagus. 48 jam setelah kematianmu, baru mereka akan mulai untuk mencarimu. Hanya bercanda, tunggu sampai polisi datang. Tapi waktu nge-gym sudah berakhir. Sepertinya kamu berhasil lolos. Tapi tolong jangan senang dulu, kawan. Beberapa maniak memburu korbannya selama berbulan-bulan dan prediksi dengan tepat kemana si korban akan pergi selanjutnya. Ngomong-ngomong, lorong gelap adalah pilihan buruk untuk bersembunyi. Sepertinya tidak ada yang akan menolongmu. Kecuali, mungkin kamu bisa mengambil hati sang maniak.
Motif para maniak bisa berbeda-beda. Sebagian ingin kekuasaan, bisa juga menderita delusi. Dan beberapa orang menganggap diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang kesepian dan sangat terluka. Jika kalian memperlakukan si maniak dengan baik, ada kemungkinan dirimu untuk bisa selamat. Iya, kalian harus tahan dengan beberapa hal yang menakutkan dan mendengarkan ide-ide gilanya. Tapi suatu hari nanti itu akan berakhir. Yang penting, jangan pernah menunjukkan emosimu yang sesungguhnya. Ingatlah, keselamatan akan datang. Tinggal jelaskan saja pada polisi kenapa si maniak menganggapmu sebagai sahabatnya. Hari ini adalah hari terakhirmu. Sama seperti 684.000 orang setiap tahun yang jatuh dari ketinggian. Atau karena kesalahan medis. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika setelah penyakit jantung dan kanker. Oh ya ampun, kamu tertabrak skuter listrik. Itu sangat konyol. Indramu mulai melemah. Penglihatan, penciuman, indera perasa, dan akhirnya pendengaran. Lalu kamu sobat akhirnya mati. Setelah serangan jantung, kamu punya waktu 6 menit sebelum kematian otak total. Jangka waktu ini meningkat dengan keadaan mati suri atau hipotermia. Seorang gadis selamat setelah 6 jam kematian klinis. Dia berbaring di es dengan suhu tubuh 64 derajat dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa membantumu sekarang sobat. Dalam 1 menit kamu akan kehilangan 10% oksigenmu. Oh, dan juga dompetmu. Saat jantung berhenti memompa darah dan gumpalan darah mulai terbentuk. Tapi otakmu kini bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Seorang pria berusia 87 tahun sedang menjalani elektroencephalogram saat dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. 15 detik sebelum kematiannya, EEG mendeteksi gelombang otak khusus di kepalanya. Gelombang seperti itu terjadi saat bermimpi atau saat meditasi. Oleh karena itu pada saat kematian, kamu mungkin benar-benar mengingat seluruh hidupmu. Arnold, saat ini kamu memiliki dopamin 12 kali lebih banyak dari biasanya dan serotonin 20 kali lebih banyak. Itu sebabnya kamu mengalami mimpi yang paling jelas. Selama kematian klinis, hanya 15 orang yang mengalami sesuatu yang menakutkan. Sisanya melihat wajah anggota keluarga, hewan atau tumbuhan, peristiwa masa lalu, atau bahkan cahaya putih yang klasik. Ngomong-ngomong, kata-kata terakhir Thomas Alva Edison adalah, "Di sana sangat indah." Hei, itu pernah terjadi sebelumnya. Arnold, apa kamu tidak ingat bagaimana jika seluruh hidup kita hanyalah serangkaian pengalaman menuju kematian terlintas di benak kita pada saat-saat terakhir kita di bumi? Dan dia terlihat lapar. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu Arnold, dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun, itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km, kau Arnold adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara. Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya.
Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan. Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Arnold, kau terluka parah. Jadi dokter memberimu sedikit pembaharuan. Hampir seperti baru. Tapi ada satu masalah. Kini kita butuh prajurit tanpa implan. Dan kau harus kembali ke masa lalu dan menemukannya. Dan ini dia relawanmu. Bahwa dia masuk ke portal. Deja vu. Sepertinya aku sudah pernah lihat ini sebelumnya.